Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya kita semua boleh sehat dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera bahkan sukacita selalu mengalir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada malam hari ini untuk mendengarkan renungan harian atau renungan malam yang saya beri tema Bila Tuhan beserta, semua menjadi mungkin. Yang terambil dalam Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-40. Tapi pada malam hari ini, kita akan fokus pada ayat yang ke-16. Saya bacakan. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Latar belakang kisah ini adalah bangsa Israel yang sedang dalam masa yang teramat sulit, bahkan terpuruk karena dijajah bangsa Midian selama 7 tahun. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah Tuhan tidak sanggup membebaskan mereka dari bangsa Midian? Bangsa Israel harus mengalami penderitaan. Bahkan Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi oleh karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian dan mengizinkan penderitaan menimpa hidup mereka. Selalu ada konsekuensi untuk setiap ketidaktaatan. Begitu perkasanya bangsa Midian, sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Di tengah penderitaan berat, Hakim-Hakim pasalnya ke-6 ayat yang ke-6b berkata, "Berserulah orang Israel kepada Tuhan, dan tergeraklah hati Tuhan untuk menolong." Lalu Tuhan mengutus malaikatnya memanggil seorang muda, yaitu Gideon, yang saat itu sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani, pada ayat yang ke-12. Dan dari sudut pandang manusia, Gideon bukanlah orang muda yang gagah berani. Dari latar belakang keluarganya pun, Gideon hanyalah berasal dari kelompok terkecil suku Manasye, dan ia pun yang termuda dari antara kaum keluarganya. Tetapi pilihan Tuhan tidak pernah salah. Kejadian 18 ayat ke-14a berkata, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sebagaimana Tuhan memilih Daud, begitu pula ia memilih Gideon. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut, terlihat betapa Tuhan memakainya menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan, yang tak mungkin menjadi mungkin. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menyertai orang percaya adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Amin. Puji Tuhan, sampai pada malam hari ini kita sudah mendengarkan bersama-sama renungan firman Tuhan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Haleluya.